Universitas Gadjah Mada (UGM) digugat lebih dari 1.000 triliun rupiah. UGM mengatakan bahwa tidak menemukan data. UGM tidak punya pegangan untuk itu. Semakin kuat bahwa memang ijazah itu. Halo pemirsa dan sahabat sarang informasi, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat dan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini ada kabar yang sangat menghebohkan, yaitu UGM digugat ribuan triliun oleh pengacara ternama yaitu Komarudin Simanjuntak. Gugatan ini tidak lain tidak bukan terkait dengan ijazah Jokowi yang dugaannya UGM menyembunyikan atau melindungi ijazah Jokowi. Dan hanya gara-gara satu lembar ijazah akan tetapi rakyat dibikin gaduh. Oleh karena itu pengacara ternama ini yang peduli terhadap bangsa lalu menggugat UGM karena ketidaktransparanan terhadap masyarakat. Yang ini adalah karena Jokowi. Ini yang bikin parah dan bikin gaduh Indonesia karena satu orang itu. Dan bisa memecah belah kita semua. Ini kita kejar terus. Kita hanya ingin supaya UGM itu membuktikan supaya masyarakat ini tidak gaduh. Jadi gugatan kita itu karena adanya kegaduhan, makanya kita gugat UGM. Sebenarnya isu mengenai tentang dugaan ijazah palsu ini tidak akan sepanjang ini atau tidak akan sampai ke sejauh ini. Bahkan beberapa gugatan-gugatan pun muncul. Dan jika ketransparanan pun dikedepankan oleh pihak Jokowi sendiri atau pihak UGM, seharusnya anak bangsa tidak akan sampai dihadap-hadapkan. Bahkan perdebatan terjadi di ruang publik hampir setiap hari-harinya. Bukan hanya perdebatan saja yang terjadi di ruang publik, akan tetapi yang terjadi saat ini pun kita semua tahu. Ada beberapa anak bangsa yang harus ditersangkakan. Masyarakat sampai terheran-heran apa yang ada di benak Jokowi dan apa yang ada di benak UGM jika memang ijazah Jokowi asli. Kenapa mereka harus mengambil langkah-langkah yang sulit padahal banyak sekali langkah-langkah yang humanis, banyak sekali langkah-langkah yang sangat mudah. Tidak harus menempuh jalur hukum, tidak harus mengeluarkan biaya banyak, pikiran dan tenaga tentunya juga pasti akan terkuras. Akan tetapi mereka mengambil pilihan itu sehingga masyarakat pun jadi semakin tidak percaya, bahkan semakin yakin bahwa dugaannya ijazah Jokowi palsu. Tak hanya itu saja yang dilakukan oleh UGM. Putusan KIP yang memenangkan gugatan rakyat pun dilawan. KIP sudah memutuskan bahwa ijazah Jokowi milik badan publik, tapi UGM tetap ngotot mengajukan keberatan dan mengajukan banding ke PT UN. Jadi jangan salahkan rakyat jika rakyat semakin meyakini bahwa ada sebuah dugaan kong kali kong antara UGM dengan Jokowi. Dua lembaga pendidikan seperti UGM yang dimana mempunyai sejarah yang begitu besar, sejarah yang begitu panjang di negeri ini, melakukan sebuah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Atas putusan KIP tanggal 10 Maret 2026 kemarin, yang dimana diputuskan bahwa UGM kalah dan harus membuka 20 dokumen atau berkas yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Apakah UGM menerima itu? Ternyata UGM tidak melakukan putusan itu, bahkan mengajukan gugatan ke petun atas putusan atau vonis dari KIP itu sendiri. Luar biasa, sebuah lembaga pendidikan yang punya nama besar bukan melakukan sebuah tindakan yang dimana mencerminkan dunia pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas klaim dia bahwa ijazah Jokowi itu asli katanya, tapi membuka 20 dokumen saja mereka tidak berani lakukan dan malah melakukan gugatan ke petun atas vonis dari KIP itu sendiri. Apa sebenarnya ada di pikiran dari pihak UGM itu sendiri? Tindakan yang dilakukan oleh UGM dengan mengajukan gugatan atas vonis dari KIP itu sendiri, selain semakin meyakinkan masyarakat bahwa Jokowi memang tidak punya ijazah yang sah dari UGM, diarakukan keaslian ijazah Jokowi yang dilakukan Tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya sepertinya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas ya, KUHP. Jadi saya menyampaikan kepada pemeriksa atau penyidik yang pertama berangkat dari laporan polisi. Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta 3 orang lainnya berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tindak pidana 310 yaitu pencemaran nama baik dan 311 masalah fitnah KUHP lama ya. Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1.
sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP, dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan, hanya merasa dinyatakan hina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini semakin menjadi sorotan publik, teman-teman. Ya, bagaimana tidak, ini dari alumni dari Fakultas Kehutanan akhirnya menggugat ya ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan ini UGM ini digugat yaitu 1.000 triliun. Ya, jadi akhirnya teman-teman ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, di kalangan publik, bahkan di kalangan netizen, teman-teman, terkait dengan UGM ini digugat akhirnya. Ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi? Ya, kenapa sampai UGM-nya digugat? Apakah memang ada kaitannya dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo? Ya, sehingga UGM sendiri digugat hanya gara-gara sebuah ijazah. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya ini menjadi pertanyaan yang cukup serius, bahwa ya sebenarnya ini banyak pihak yang menyatakan bahwa kasus ini adalah kasus yang cukup sepele. Tapi kenapa teman-teman ini sepertinya ini merambat kemana-mana, bahkan di mana mantan Presiden Joko Widodo ini kuliah, ini juga ikut digugat di pengadilan. Nah, artinya bahwa ini ada sesuatu hal yang tidak sesuai ya, atau memang ini tidak beres begitu, sehingga UGM juga ikut-ikutan ya digugat. Ya, bayangkan kalau misalnya UGM memang kalau sudah di jalur yang benar, tentu tidak ada yang menggugat UGM itu sendiri. Nah, jadi kita melihat bahwa hal ini banyak menjadi sorotan saat ini. Ya, bukan hanya mantan Presiden Joko Widodo yang digugat terkait dengan ijazahnya, bahkan di mana mantan Presiden Joko Widodo ini dulu kuliah juga ikut digugat. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya penyebab sampai UGM-nya juga ikut digugat. Teman-teman, berikan komentar Anda. Nah, kali ini kita membahas ya sebenarnya apa sih yang terjadi sampai UGM-nya ini ikut digugat. Coba kita melihat dari beberapa komentar di bawah ini. Ya, dikatakan bahwa siapa yang curang adili, jangan korbankan mahasiswa dan alumni dari Fakultas Kehutanan. Ya, jadi teman-teman ini cukup pas ya, maksud saya itu cukup tepat ya. Dari akun Pak Suparno mengomentari begini, siapa yang curang adili, jangan korbankan mahasiswa dan alumni. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang ini menurut saya ini tepat ya, bahwa kalau misalnya ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu asli, jangan sampai mengorbankan mahasiswa dan UGM-nya ya. Kasihan begitu ya, hukum mati semuanya yang terlibat, penjarakan semua para pembohong dan hukum seberat-beratnya. Negara hukum, salah harus dihukum, usut dan adili, biar jelas, biar generasi kita nggak kecewa. Sekolah biar generasi kita semangat untuk sekolah, kuliah harus clear. Betul ya. Ya, walaupun banyak ada oknum ya, tidak semua yang menyatakan bahwa ya, kalau ijazah mantan Presiden Jokowi palsu, ya misalnya benar palsu, apakah ada hubungannya? Apakah ada pengaruhnya? Ya, jelas teman-teman bahwa ini pengaruhnya sangat-sangat berpengaruh ya terhadap generasi-generasi berikutnya, yang dimana mereka ini adalah yang berjuang untuk meraih
ya pendidikan, tentu ya mereka merasa kecewa ketika kasus ijazah ini tidak diusut tuntas. Ya mereka capek-capek ya mati-matian untuk mengejar ilmu tersebut, tapi ya ada oknum yang menggunakan ijazah misalnya ya, ijazah palsu, tapi dia bisa menjadi pejabat tinggi di negeri ini. Ya tentu ini menurut saya tidak adil ya. Oke, kemudian bahwa adili Ova, Jokowi sekeluarga semua pejabat termul. Ya, jadi percaya itu tidak bisa dipaksakan. Ini dari komentar Veronica Clara 8935. KPU yang menerima pendaftaran harus diadili penjarakan. Ya, jadi teman-teman juga ikut ya disebut-sebut, yaitu KPU yang dimana sebagai calon yang mencalonkan dirinya untuk menjadi calon maupun calon wali kota, bahkan gubernur, bahkan presiden, tentu KPU-nya yang menerima. Mestinya KPU ini harus dipertanyakan ya bagaimana profesionalitas mereka dalam melakukan kinerja-kinerja mereka. Mestinya hanya harus dipertanyakan kenapa sampai bisa lolos. Kalau misalnya tuduhan Roy Suryo dan tim mereka itu, ini yang mestinya ini KPU ini harus dipertanyakan. Kalau misalnya tidak dipertanyakan, ya berarti KPU-nya ini harus dievaluasi begitu ya, supaya ya ke depan yang menggunakan ijazah-ijazah yang yang kontroversi seperti itu, ya menjadi ijazah-ijazah yang bermasalah seperti ini. Tersebut akhirnya di kemudian hari tidak terjadi kalau ya pihak dari KPU-nya lebih teliti lagi. Oke, orang yang menyampaikan kebenaran dihancurkan, orang yang tidak benar dan berbohong dilindungi dan dibela dengan mengorbankan lembaga dan institusi. Jadi rakyat umum pendukung kalian, para pejuang kebenaran, dan kita nggak usah takut ayam mendukungmu. Ya, jadi teman-teman bahwa memang inilah hal yang kita lihat yang terjadi di negara kita saat ini dalam setiap polemik, bahkan ya ketika seorang Bonatua Silala ini ya berusaha untuk membuat kasus ini semakin jelas terang benerang. Inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang Bonatua pengamat kebijakan publik. Ya, jadi teman-teman semoga kasus ini segera akan terungkap dan UGM juga bisa netral dalam hal ini. Itu saja, sampai ketemu di postingan.